أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih mengisahkan dalam ayat ini kisah Nabi Isa dan kisah ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin, yang artinya wallahu alam, dan memenderik ia Nabi Isa, waktu itu Nabi Isa masih kecil, akan manusia fil mahdi itu masih kecil lah, atau bahasa kampungnya masih dalam ayunan. Kan ada hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tututlah ilmu daripada ayunan buayan, maksudnya dari kecil sampai yang lahad, fil mahdi. Nah, jadi Nabi Isa sidin waktu kecil nang masih di pangkuan ibunya, dalam tafsir disebutkan umur sidin 40 hari hanya. Itu sidin bisa berpandir dengan bahasa yang fasih kepada manusia. Sidin mengatakan dalam tafsir sebutkan, inni Abdullah, ya, aku ini adalah hamba Allah. Ujian Nabi Isa nih. Nah, wa kahlau wa minas salihin, dan sidin memandiri manusia. Wa kahlan itu tafsirnya sesudah umur 30 tahun sidin berpandir itu atas nama seorang nabi, jadi Nabi Isa sidin memandiri manusia sekali ketika sidin masih kecil. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Isa berpandir memandiri manusia di waktu kecil masih dalam pangkuan ibunya? Itu sidin supaya menampakkan akan kesucian ibunya, supaya sidin membela ibunya daripada tuduhan-tuduhan yang keji. Karena Siti Maryam ini dituduh orang melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki. Jadi sidin kayak membela Mama Sidin, karena memang Mama Sidin karena bersalah, difitnah, disembati. Kemudian ketika sidin sudah berumur 30 tahun lebih, itu sidin memandir manusia itu dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minas salihin, dan beliau termasuk orang yang soleh. Tafsirnya dia termasuk seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qalat, berkata ibu sidin, Siti Maryam. Ini sidin berkata ketika itu belum ada lagi Nabi Isa, cuman dikhabarkan oleh Jibril jika pasangan mengandung seorang bayi. Qalat, berkata Nabi Siti Maryam, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun, bagaimana ulun ni punya anak, walam yamsasni bashar, sedangkan ulun tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ibu Maryam nih berkata, ada yang mengatakan berkata kepada Jibril, ada yang mengatakan berkata kepada Allah. Artinya bagaimana ulun ini bisi anak sedangkan ulun ini kada bisi laki. Maksudnya tidak pernah disentuh laki-laki dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Artinya dengan cara yang halal ulun ini kada pernah nikah, kan nikah itu halal. Dengan cara yang haram kada pernah juga melakukan perzinahan. Bagaimana ulun ini hamil dan melahirkan seorang anak? Nah, karena umumnya orang yang dinazarkan untuk menjadi khadam di Baitul Maqdis
itu tidak kawin. Kan Siti Maryam ini kan mulai dalam perut itu sudah dinazarkan oleh ibunya Hannah untuk berkhadam di Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir perempuan, tetap diluluskan nazar itu walaupun perempuan. Jadi umumnya bahasa kitanya kaumnya Baitul Maqdis itu kada kawin. Terus amun kada kawin kada anak ya. Kalau ulun tiba-tiba anak kawin kada. Napa jar Jibril? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Jibril berkata, seperti yang demikian itulah perkara sebagaimana aku kata bagi engkau wahai Maryam, daripada Allah menciptakan seorang anak daripada engkau tanpa ayah, itu Allahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan terserah silina apa yang ia kehendaki. Terserah Tuhan Tuhan maka hendak menciptakan Nabi Adam doang tanpa mama tanpa abah. Ya Allah lahir. Biar aja kamu ibarat jangan takutan nang dituduh disambeti dipitnah macam-macam. Yang nyatanya kan engkau tidak melakukan perzinahan. Artinya di sini melajari kepada kita, kalau kita dalam posisi yang benar, walaupun di sekitar kita ini menyambati, memfitnah, menuduh keadaan, tapi kita dalam posisi yang benar, kada usah takutan kita, kada usah gentar kita. Yang penting Allah Taala ridho, Rasulullah ridho. Walaupun orang-orang menyambati, orang menjadi itu kan mengertinya. Jadi kalau kita jalan lurus terus, apapun yang kita lakukan daripada kebaikan itu pasti ada namanya menyambati. Kadang kita tuh nang sabarataan manusia senang karena awal tuh mustahil terjadi. Nabi Muhammad itu aja wanita laki-laki nabi yang suci itu kada dicacatnya sampai si di manga diangkat jadi nabi sampai wahini masih banyak pembenci Nabi Muhammad. Apalagi kita nang kada nabi, kita kada rasul, kita kada wali, banyak dosa nih. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu itu nang lurus saja ada namanya mbati. Jangan bingung, jangan peduli kita terus jangan dihirani, jangan diladeni, teruskan aja, jangan sakit hati, jangan mengeluh. Kita ini sedikit aja mengganggu kita ini sedikit aja. Orang-orang dulu kaya nang Siti Maryam ini dituduh berzina, maka seorang perempuan biarlah seorang perempuan yang baik-baik, yang suci, yang solehah, tiba-tiba ada yang menuduh sekampung berzina. Apa perasaan cerita? Artinya biar aja orang menuduh apa-apa, yang pastikan kamu tidak melakukan perzinahan. Yang penting Allah Ta'ala ridho. Jadi khawatir juga Siti Maryam ini bisa anak tanpa ayah kalau nyatanya memang disambati orang. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ujar Jibril, apabila Allah Ta'ala sudah memutuskan suatu perkara, menghendaki ikam ni panjangan berisi anak tanpa suami ini, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka hanya saja Allah Ta'ala mengatakan baginya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Biar ikam kada hakun wahai Maryam anak, tapi Tuhan menghendaki benar. Kun fayakun atap dua bidang ya. Akun kada hakun tetap wahdang ya, itu lain lah. Jadi kisahnya kan di dalam tafsir sebutkan Allah Ta'ala menyuruh Jibril ini ditiup Jibril di pinggulu baju yang dipakai oleh Siti Maryam. Ditiup Jibril, pakai ditiupan Jibril aja, lalu anginnya tuh malam masuk lewat sini, masuk ke dalam paraj tuh ini kemaluan Siti Maryam, lalu betianan langsung lalu hamil, dan prosesnya pun kada lawas melahirkan. Ditiup Jibril,
Tuhan nyuruh, bukan Jibril lah nang milih. Jibril itu laki-laki kada, perempuan kada. Ditiup jejak, masuk nang nih angin nang ditiup itu tuh lewat apa pinggulu baju nih. Lalu masuk ke rahim Siti Maryam tiba-tiba hamil ha. Nah, gitu prosesnya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Dan Allah Ta'ala akan melajari kena kepada Nabi Isa seginalah akan Alkitab. Alkitab itu iya kitab Taurat kah? Injil lah. Ada juga sini tafsirnya mengatakan Nabi Isa kami lajari kata Allah akan kitab-kitab para nabi-nabi sebelumnya, bukan cuma Injil, kitab seberatan kitab para nabi sebelumnya. Dan cara menulis lajari khat tuh menulis yang kayak apa tuh kaligrafi bagus tuh. Nah, wal hikmata dilajari juga kena ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini ilmu yang disertai dengan amal, berilmu beramal, dan ilmu cara membersihi akhlak. Nah, ini kena bisi ilmu, bisi akhlak mulia kena. Wat Taurata dilajari juga kita tentang kitab Taurat, kitab Nabi Musa, kan Nabi Musa itu sebelum Nabi Isa. Dilajari juga kena. Nah, wal Injil dilajari juga kitab Injil. Jadi kisahnya lah Nabi Isa ini nabi terakhir daripada kalangan Bani Israel. Adapun nabi yang pertama di kalangan Bani Israel itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bubuhan Bani Israel. Di bawahnya terakhir itu nabi itu kalangan Bani Israel Nabi Isa. Tapi nabi penutup akhir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di sini kita ambil pelajaran nantinya lah Tuhan bakal hendak kita kada apa-apa. Contoh misalnya kita dapat musibah, kita kan apa menolak. Jadi caranya tuh menghadapinya dengan sabar ya, sabar. Gitu. Bila kita dapat musibah, lawan juga kita ambil pelajaran di sini sudah menjelaskan juga. Bila kita menjalani jalan menuju akhirat, jalan kebaikan itu pasti ada yang menyambati, baik berhadapan atau di belakang. Baik kita tahu atau kada tahu, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, itu sudah lumrah terjadi. Jangan bingung, jangan mengeluh, jangan sarik. Nabi-nabi bari kayak tujuan, apalagi kita namanya dosa ini. Yang penting kita lurus, wujud lawan Allah Ta'ala. Walaupun seberatan makhluk mencaci maki, kada peduli, karena cacian makhluk itu kada memberi mudarat juga. Kalau misalnya orang tuh menyambati kita menkurangkan duit kita, kada juga lah. Kalau misalnya orang tuh menyambati kita, membintah kita ini kada kau makan enggak, saya 3 kali sehari jadi sekali sehari ya kan tetap ya kita 3 kali sehari itu makan, artinya kada ada pengaruhnya. Duit kita kada berkurang, kita mau behinak juga, mandi kau aja, guring kau aja. Orang menyambati itu biasanya dia ada orang guring, orang hiridin gitu. Biasanya dia memikirkan kita nih, kata guring kada kau suap nasi, mikirkan kita aja, kita nyaman aja. Nah, jadi oleh karena itu kada apa ya Allah, asal kita di jalan kebaikan terusakan aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.